Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurratnapuri dengan NIM C1C024148. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SMAK, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang telah saya buat mengenai laporan keuangan fiskal badan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan utamanya yaitu memastikan penghasilan dan biaya yang diakui sesuai dengan ketentuan fiskal sehingga perhitungan pajaknya akurat. Koreksi ini penting karena pengakuan penghasilan dan biaya dalam akuntansi komersial sering berbeda dengan akuntansi pajak, sehingga perlu disesuaikan agar penghasilan kena pajak mencerminkan kenyataan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan koreksi fiskal. Tujuan koreksi fiskal yang pertama untuk alat memenuhi rancangan laporan keuangan. Perusahaan menggunakan aturan dan regulasi dari Dirjen Pajak sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan. Untuk memastikan laporan sesuai dan bebas dari ketidaksesuaian, perusahaan wajib melakukan koreksi fiskal. Yang kedua, meminimalisir kesalahan hitung pajak bisnis. Koreksi fiskal penting untuk mencegah kerugian akibat kesalahan perhitungan pajak, sehingga perlu dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data, transaksi, serta penghasilan perusahaan. Yang terakhir, cek ulang laporan yang sudah dibuat. Koreksi fiskal dilakukan setelah laporan keuangan dibuat dengan mengecek kembali data dan menyesuaikan transaksi sebelum laporan keuangan diserahkan. Selanjutnya ada jenis koreksi fiskal. Yang pertama ada koreksi fiskal positif, yaitu penyesuaian penghasilan itu komersial yang dapat menambah atau mengurangi biaya untuk menghitung PKP. Hal ini terjadi misalnya karena beban yang tidak diakui pajak, penyusutan atau amortisasi komersial lebih besar daripada fiskal, sehingga mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan yang dilaporkan. Yang kedua ada koreksi fiskal negatif, yaitu penyesuaian penghasilan itu komersial yang mengurangi penghasilan atau menambah biaya untuk menghitung PKP. Contohnya terjadi karena penghasilan kena PPh final, penyusutan atau amortisasi fiskal lebih besar dari komersial atau penghasilan yang ditangguhkan, sehingga mempengaruhi laporan laba rugi. Selanjutnya ada rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan aturan perpajakan. Hal ini dilakukan karena aturan akuntansi dan pajak berbeda. Hasil penyesuaian dituangkan dalam lampiran SPT tahunan PPh Badan untuk mengubah laba rugi komersial menjadi laba rugi menurut ketentuan pajak. Tujuannya yang pertama untuk memeriksa draft laporan keuangan, yang kedua untuk meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak, dan yang terakhir untuk meminimalisir adanya kesalahan hitung. Nah, jenis dari rekonsiliasi fiskal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rekonsiliasi beda tetap, yaitu perbedaan permanen antara laba akuntansi dan laba pajak, karena ada penghasilan atau biaya yang diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut aturan pajak. Yang kedua ada rekonsiliasi beda waktu, yaitu perbedaan sementara antara akuntansi dan pajak yang terjadi karena waktu pengakuan biaya atau penghasilan berbeda, meskipun jenis transaksinya sama. Berikut ini beberapa perbedaan antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama dari tujuan. Komersil menyajikan informasi keuangan yang wajar bagi pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun eksternal sesuai dengan standar akuntansi. Sementara fiskal menghitung pajak terutang sesuai dengan aturan perpajakan. Yang kedua, prinsip akuntansi. Komersial mengikuti prinsip akuntansi keuangan. Sementara fiskal mengikuti ketentuan pajak sehingga tidak semua prinsip standar akuntansi diakui. Yang ketiga ada metode akuntansi. Komersial menggunakan metode yang fleksibel seperti FIFO, LIFO, atau berbagai metode penyusutan dan cadangan piutang lainnya. Sementara fiskal menggunakan metode akuntansinya terbatas sesuai dengan aturan pajak. Misalnya hanya bisa menggunakan FIFO atau average, atau penyusutan amortisasinya dominan menggunakan metode garis lurus. Yang keempat ada pengakuan pendapatan dan biaya. Komersial, semua
penghasilan dan biaya diakui sesuai dengan standar akuntansi. Sementara fiskal, tidak semua penghasilan dikenai pajak dan tidak semua biaya boleh dikurangkan. Yang terakhir ada perbedaan akuntansi. Komersial tidak mengenal perbedaan tetap atau waktu. Sementara fiskal ada perbedaan tetap atau tidak bisa disesuaikan dan perbedaan waktu atau hanya beda periode pengakuan. Selanjutnya ada teknik rekonsiliasi fiskal. Penghasilan yang pertama ada penghasilan diakui di akuntansi tetapi tidak diakui di penghasilan fiskal, maka dikurangkan dari penghasilan akuntansi, mengakibatkan laba fiskal turun. Yang kedua, penghasilan tidak diakui di akuntansi, tetapi diakui di laporan fiskal, maka ditambahkan ke penghasilan akuntansi, yang mengakibatkan laba fiskal naik. Dan yang terakhir, biaya tidak diakui di akuntansi, tetapi diakui di fiskal, maka dikurangkan dari biaya akuntansi, yang mengakibatkan laba fiskal turun. Nah, berikut adalah format dari teknik rekonsiliasi fiskal. Dari format tersebut, terdapat dua perbedaan. Yang pertama, perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu pendapatan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Selanjutnya, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila yang pertama, penghasilan menurut fiskal lebih kecil daripada akuntansi atau suatu pendapatan diakui menurut akuntansi tetapi bukan objek pajak menurut fiskal. Selanjutnya ada biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Dan yang terakhir, suatu pendapatan atau penghasilan dikenakan pajak bersifat final menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Materi yang terakhir yaitu tahapan rekonsiliasi fiskal. Tahapan rekonsiliasi fiskal ini ada 4. Yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang terakhir, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh perhitungan laba kena pajak yang benar. Rekonsiliasi diperlukan karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi dan aturan pajak, baik yang bersifat tetap maupun sementara. Dengan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat memastikan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan tanpa mengubah laporan keuangan komersial. Baiklah, segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.